Silakan kami berikan kesempatan pertama kepada tim penasihat hukum untuk mengajukan beberapa pertanyaan. Namun sebelumnya saya ingatkan, ini karena saksi ahli filsafat ya, mungkin nanti mungkin berkembang kemana-mana, mungkin mohon dibatasi sehubungan dengan benar yang mulia, khususnya terkait dengan pasal-pasal pidana, gitu normanya aja, juga fakta-fakta persidangan. Oke, monggo silakan. Izin rekan kami yang dahulu yang mulia. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Brother Rocky Gerung yang banyak dicintai orang, insya Allah. Mudah-mudahan. Dalam kesempatan ini, orang banyak memahami filsafat itu kumpulan teori-teori dan kata-kata yang bersifat filosofis. Tapi dalam kepentingan sekarang, saya ingin ada filsafat terapan yang mungkin bisa dijelaskan secara ilmiah kaitan dengan yang berkait dengan tentang penistaan agama. Nah, filsafatnya, basis yang saya pahami adalah kejujuran, kebenaran, keadilan. Nah, bagaimana dalam kesempatan ini klien kami ini kan bermubahalah atau bersumpah untuk memastikan benar atau tidaknya, oleh karena itu nyatanya didakwa. Nah, pertanyaannya, bagaimana saksi menerangkan filsafat terapannya untuk ketiga pasal tadi itu? Silakan. Oke, saya coba atasi ya problem itu ya, karena filosofi itu nggak berhubungan dengan hal yang praktis itu. Tetapi dalam perkembangan ada disebut applied philosophy, terutama dalamnya etika itu. Logika juga sebenarnya applied philosophy. Saya beri contoh tadi soal pertanyaan apa sebetulnya itu hoax itu. Tiba-tiba hoax itu jadi soal kriminal. Tiba-tiba hate speech jadi soal kriminal. Dulu waktu Perang Dunia Kedua, pasukan Amerika menyewa satu studio di London untuk membuat suara seolah-olah ada kegaduhan mesin perang Amerika. Lalu hasilnya dibocorkan ke Jerman. Lalu orang Jerman panik. Seolah-olah ada ribuan pesawat sekutu akan mendarat di Jerman. Padahal itu cuma dibuat di studio. Sebetulnya itu hoax. Tetapi bagi Amerika itu teknik untuk melemahkan lawan. Kita tahu juga Kopassus bikin begituan tuh. Waktu di Aceh direkam itu suara pesawat, suara mesin perang itu disebarkan supaya ada efek katastrofik. Jadi yang disebut hoax sebetulnya awalnya adalah upaya untuk mencari jalan membenarkan penyerbuan tuh. Itu kata hoax itu juga kata yang agak aneh di Indonesia tuh. Yang kedua, hoax itu datang dari tradisi akademis. Dulu saya pernah terangkan pada seorang profesor, kemudian dia ngamuk karena dia nggak ngerti asal usul dari kata hoax itu. Hoax itu dulu kalimat yang diucapkan pertama kali dalam kasus Alan Sokal. Alan Sokal ini seorang ilmuwan. Dia nulis di sebuah majalah Amerika, judulnya Social Text. Karena namanya udah terkenal, maka waktu dia nulis dianggap itu adalah benar. Padahal dia lagi nipu sebetulnya. Begitu di sidang, Alan Hoax bilang, salah kalian, kenapa kalian percaya? Jadi itu sebetulnya dimaksudkan untuk menguji apakah pikiran kita itu yang kita selundupkan di dalam kalimat betul-betul benar apa salah. Jadi kesalahan hoax itu adalah pada penerima hoax, bukan pada si pembuat hoax itu. Jadi karena penerima hoax itu dungu, maka dia nggak tahu bahwa itu sebetulnya adalah upaya untuk menyelewengkan keadaan. Itu intinya tuh. Nah di Indonesia hoax itu disalahkan pada si pembuat hoax. Padahal hoax dimaksudkan untuk menguji apakah public opinion berlangsung secara setara atau masih bisa diganggu. Jadi ini fungsi hoax dalam bentuk positif. Nah saya mau terangkan karena selama ini hoax dianggap sebagai hal yang buruk. Padahal itu dimaksudkan untuk menguji. Kan banyak juga dosen yang meluluskan mahasiswanya tanpa diuji disertasinya dengan cara yang sistematis, metodologi. Padahal isi disertasinya hoax.
Jadi yang salah ada penguji, karena penguji nggak berani untuk mempersoalkan hal yang yang belum dia kenal itu. Itu soal pertama. Nanti kita lihat apa efeknya pada hoax yang berlangsung selama kira-kira 2 pemilu ini. Yang kedua, istilah hate speech, ujaran kebencian. Kalau saya maki-maki Egy Sujana, itu bukan hate speech itu. Kalau saya maki-maki Presiden Jokowi, bukan hate speech. Demikian juga kalau saya muji-muji Egy Sujana, bukan hate speech. Kalau saya muji-muji Pak Jokowi, bukan hate speech. Karena hate speech itu di dalam teori hukum dan teori hak asasi manusia, dia terkait dengan peristiwa di masa lalu, di mana seseorang pernah mengucapkan satu istilah kemudian jadi kerusuhan politik di masa lalu. Kalau saya bilang Anda adalah negro, oh itu hate speech. Karena negro dulu adalah budak, maka jangan ucapan negro, ucapan aja black people. Teman yang warna kulitnya hitam. Kalau negro itu artinya penindasan. Negro artinya merendahkan orang. Contoh misalnya, kalau saya sebut perempuan nggak bisa berpikir, di Amerika itu bukan hate speech, di Eropa itu hate speech. Perempuan suka menipu tuh. Di Amerika itu nggak ada soal, di Eropa itu jadi hate speech. Kenapa? Karena di Eropa ada satu peristiwa di tahun 1200-1300 ketika semua perempuan itu diuber-uber oleh gereja Katolik karena dianggap sedang bersekutu dengan setan. Lalu mereka dibunuh. Dianggap perempuan yang tinggal di rumah, kendati dia lagi bikin pekerjaan rumah, pekerjaan tangan untuk dijual, dianggap itu dia sedang bersekutu dengan setan. Karena kecemburuan kaum laki-laki yang tidak bisa berproduksi, yang harganya, kualitasnya lebih baik dari perempuan. Jadi kalau seorang perempuan dihujat di Eropa, itu hate speech. Di Amerika dia bukan hate speech. Saya kasih contoh ya supaya ada applied filosofinya. Satu waktu dalam satu pertandingan sepak bola, hakim garisnya adalah seorang perempuan. Dia bilang bolanya nggak masuk. Lalu dia diolok-olok oleh penonton, oleh tim yang ada laki-laki tuh. Seandainya hakim garisnya laki-laki pasti masuk tuh. Ini adalah penghinaan tuh. Maka kena pidana tuh karena mengolok-olok perempuan. Di Amerika dalam tahun yang kira-kira sama, seorang perempuan yang mau jadi profesor di bidang matematik di Harvard University diolok-olok oleh rektornya sendiri. Rektornya bilang, ngapain sih Anda jadi profesor tuh? Anda perempuan nggak bisa mikir abstrak. Itu bukan hate speech. Tetapi kalangan feminis Amerika kemudian membuli si profesor ini, namanya Lawrence Summers, bekas Menteri Keuangan Bill Clinton yang kemudian jadi rektor Harvard, ijazahnya pasti asli. Dia bilang begini nih, saya tahu saya berbuat salah. Karena itu walaupun tidak ada hukum, saya menghukum diri saya sendiri. Rektornya mengundurkan diri itu. Karena dia salah secara etis, bukan salah secara pidana. Jadi kita lihat satu istilah yang di kita dianggap hate speech, sebetulnya salah pengertian, genealoginya keliru tuh. Nah saya nggak ngerti kenapa pembuat undang-undang nggak baca the thing called hate speech. Nggak ada semacam naskah akademis ya, untuk memperlihatkan bahwa tidak semua hal itu hate speech. Hanya bila hal itu pernah ada di masa lalu dan menimbulkan kerugian di masa lalu dan diulangi sekarang, itu namanya hate speech. Saya kira itu awalnya. Ya, penajamannya begini. Dalam konteks bukan hoax tadi. Karena hoax itu dari si penerima tadi. Nah, pertanyaan seriusnya, ini sudah dituduh hoax. Yang mengatakan hoax si penerima. Dalam hal ini jaksa mendakwa. Apakah ini tepat secara keilmuan filsafat yang Anda terangkan tadi? Saya terangkan tadi, genealogi dari hoax fungsinya untuk memancing kebenaran aslinya apa gitu. Jadi hoax sengaja disebarkan untuk tahu yang benar apa kalau begitu. Kalau misalnya saya nggak bisa akses apa yang diucapkan oleh Pak Mahfud hari ini, bahwa ada 300 triliun uang beredar di Menteri Keuangan. Saya bilang, Anda hoax loh Pak Mahfud. Terus dia bilang, buktikan. Saya nggak bisa akses itu. Yang punya akses cuma Pak Mahfud. Kan itu soalnya kan. Jadi ada bahaya juga kalau
Nanti Pak Mahfud bilang, oke nanti saya buktikan bahwa itu nggak hoax. Sama juga, kalau saya bikin hoax, saya akan buktikan. Saya bisa buktikan, tapi butuh waktu kan. Jadi poin saya, hoax itu diajukan untuk memancing perdebatan sebetulnya, bukan untuk menghina. Karena itu Pak Mahfud dalam kasus ini, walaupun itu kita anggap hoax, tapi kita anggap oke, dia jadi whistleblower lah, kira-kira begitu kan. Ya, kepastian pikiran yang saya inginkan adalah ini sudah menjadi dakwaan, bahkan sudah dipenjara. Oke. Padahal itu untuk memancing perdebatan, muncul kebenaran, tapi faktanya justru dipenjara. Ya, Kesalahan apa dalam berpikir di sini? salahnya nggak ada orang yang mau berdebat tentang hal yang lagi dipertengkarkan, lalu dituduh aja itu hoax. Kenapa dituduh hoax? Mumpung ada pidananya kan lebih efisien duduk hoax daripada bercakap-cakap. Tapi buat kita problem serius karena mencelakakan orang. Buat saya juga itu problem serius, di universitas itu problem serius. Ya. Kan Jadi, mestinya apakah ini bentuk kedunguan? Coba ulangi lagi kalimatnya. Apakah ini bentuk kedunguan? Pasti. Pasti.